Untuk membuat ornamen, kita harus mencermati dulu bentuk-bentuk yang kita tiru. Apakah bentuknya itu langsung dari alam atau dari gambar-gambar yang sudah ada, itu boleh saja karena masih tahap belajar awal. Nah, kalau misalnya dalam kesempatan ini saya coba memberikan contoh bagaimana membuat ornamen yang inspirasinya dari bentuk bunga. Nah, itu kita bisa mulai dengan membuat pola dasar, misalnya lingkaran. Kita harus mulai dengan membuat lingkaran itu sebagai bagian tengah dari bentuk bunga. Kita garis dengan lingkaran, kita tarik garisnya, kemudian kita harus membuat kelopak bunganya baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, setelah itu kita ngambil kelopak bunga yang ada di atas, kemudian ada yang kelopak yang ada di bawah. Nah, baru kita garis tangkai. Nah, misalnya ini kan bentuk dalam satu gambar bunga saja. Nah, setelah itu kita juga bisa membagi kelopak itu menjadi bagian-bagian yang simetris, misalnya bagian atas bawah gitu, kemudian itu samping kanan samping kiri. Nah, itu nantinya akan menjadi bagian kelopak juga. Kemudian bagian dalam itu juga kita bisa memberi kelopak untuk memberi kesan kalau inti bunga itu masih tertutup. Ada kelopak samping kanan dan samping kiri, bagian kelopak yang menutupi bagian atas. Nah, setelah sket ini dianggap cukup, nah baru kita melanjutkannya dengan sket yang mungkin yang agak detail. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu pengembangan sket dasar tadi itu menjadi kelopak-kelopak yang terbagi lagi. Seperti itu, dan itu bisa dilakukan untuk keseluruhan kelopak, baik dari samping kanan maupun samping kiri. Itu pembagian kelopaknya. Terus lanjutkan ke bagian bawah juga boleh. Nah, ini tahap sket saya kira sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan pada proses membuat garis kontur. Kita bisa mulai dari mana saja, misalnya mulai dari tengah, itu juga boleh. Kita dari tengah itu dikontur. Setelah itu diikuti dengan bentuk yang lain. Nah, itu. Nah, proses mengkontur ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tenang, tidak boleh keburu-buru. Karena Anda sudah tidak boleh lagi, seandainya salah itu untuk menghapus. Karena ini sudah spidol. Jadi ini memang perlu latihan yang cukup panjang agar Anda terbiasa beradaptasi dengan alat spidol. Tidak ada keraguan lagi untuk menggaris. Nah, kadang di dalam mengkontur ini kita tidak bisa terpaku 100% dengan bentuk garis yang dibuat dengan pensil. Nah, kadang kita akan berubah sedikit, itu tidak masalah. Yang jelas atau yang pasti, dalam spidol ini tidak boleh ada coretan-coretan lagi, itu garisnya harus pasti. Maka kadang meleset sedikit itu diteruskan saja, tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Itu. Nah, proses mengkontur itu sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai proses pengkonturan ini, nah, terus dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu setip dulu bagian-bagian yang tadi tidak terkena kontur, itu akan masih ada bekas-bekas sket itu. Nah, dalam menstip ini pun seharusnya harus hati-hati gitu ya, jangan sampai ada bagian-bagian yang malah rusak, atau juga jangan sampai proses hapus ini banyak membuat permukaan kertas itu sampai terkelupas misalnya. Itu pelan-pelan saja, hati-hati. Nah, setelah itu baru kita mulai dengan mencoba
membuat desain-desain. Seandainya Anda masih ragu dengan drawing pen langsung, boleh dengan pensil dulu. Itu dilakukan. Nah, di bagian kelopak dalam itu biar kelihatan dia menutup, itu garisnya harus melengkung ke dalam, seolah-olah dia kelopak itu menutupi inti bunga. Nah, kelopak yang keluar Anda harus mengikuti alur lekukan dari bentuk kelopak luar itu sendiri. Jadi karena dalam memberi desain ini pun harus memperhatikan tekuan itu. Nah, itu baru yang bagian tengah. Nah, biasanya bagian tengah itu bisa dengan garis kotak saja atau dibuat bulat-bulat seperti biji juga boleh. Nah, ini sudah cukup jelas gambarnya sekarang. Baru dilanjutkan dengan mengasir, yaitu memberikan volume, mana yang cekung, mana yang cembung. Nah, itu tentu akan ada gerak telang juga, karena proses cekung cembungnya itu hanya dicapai dengan mengasir atau dengan memberikan gerak telang. Nah, arah asiran ini juga sangat penting Anda perhatikan. Nah, misalnya di dalam putik bunga, karena dia menutup, berarti bagian luar itu bisa agak gelap, nanti yang bagian ke pinggir daun itu agak putih. Nah, dalam mengasir ini harus hati-hati, tidak boleh menggosokkan atau menorehkan pensilnya itu sembarangan. Nah, itu dengan pertimbangan yang cermat, mana yang akan dibuat cekung, mana yang akan dibuat cembung, mana yang di atas, mana yang di bawahnya, itu menjadi pertimbangan penting di dalam mengasir, sehingga bentuk dari bentuk daun ini akan lebih jelas. Baru kita ngambil bagian tengahnya. Bagian tengahnya ya, maksudnya ini untuk menunjukkan kalau kelopak itu betul-betul menutup pada bagian inti bunga atau putiknya. Dalam proses mengasir itu tidak boleh Anda pindah-pindah ke bidang yang satu, bidang yang lain. Nah, kalau bisa dalam proses mengasir ini harus dilakukan secara urut dan diusahakan posisi tangan barang yang kita asir itu ada di sebelah kiri agar tangan ini tetap bersih. Nah, di dalam mengasir bila menghendaki gelap yang pekat itu bisa Anda gunakan pensil yang ukuran B-nya lebih besar, misalnya dari 4B sampai 8B. Untuk mendapatkan kesan asiran yang tipis bisa Anda gunakan dengan pensil B yang ukurannya lebih kecil, misalnya 2B atau 3B. Nah, bagian-bagian yang asiran ringan ini sangat dibutuhkan di dalam pinggir-pinggir kelopak daun ataupun kelopak bunga. Jadi bagian pinggir itu kalau sudah mulai arah ke bagian pinggir, bagusnya Anda menggunakan pensil yang ukuran B-nya lebih kecil. Nah, kalau B yang agak besar itu Anda gunakan di dalam mengasir bagian-bagian yang ada di bagian bawah misalnya, atau di bagian yang betul-betul cekung gitu ya, sehingga butuh kedalaman, kegelapan yang agak pekat, itu menggunakan pensil yang agak besar ukuran B-nya. Gerakan pensil bisa Anda lakukan sejajar terus, misalnya kanan kiri terus sejajar, atau arah memutar juga boleh. Kalau sudah memasuki wilayah bagian pinggir itu tekanan itu harus dikurangi, tekanan tangan dikurangi agar menghasilkan jejak pensil yang tipis. Nah, kalau satu bentuk ini sudah kita dapatkan, bentuk yang lain saya kira sudah akan mudah. Nah, kalau bentuk-bentuk yang bulat, seperti kelopak yang dari bawah itu bisa kita lakukan. Tekanan gerak itu ada di bagian tengah, kemudian bagian ke tepi daun itu agak ringan tekanannya. Ya, sementara itu teknik-teknik yang sederhana yang bisa Bapak tunjukkan di dalam membuat ornamen.
Nah, ini ada beberapa karya yang Bapak lakukan misalnya dalam perjalanan dinas keluar kota gitu. Bapak tidak ingin membuang waktu sia-sia. Nah, di sela-sela ada waktu sedikit Bapak lakukan selalu membuat sket apapun itu, baik ornamen atau bergaya lukisan atau apa, pokoknya diisi waktu dengan baik. Nah, ini seperti ini misalnya ornamen itu juga bisa seperti lukisan sebenarnya. Tinggal kita idenya seperti apa yang kita ganti. Nah, pada saat kita muncul ide itu langsung saja respon gitu, eksplorasi dikerjakan. Masih tetap dalam konteks ornamen, Bapak coba memadukan flora fauna. Ini daunnya dalam bentuk ornamen. Ini kenang-kenangan Bapak nih waktu di Irian Jaya sempat nginap di Abipura. Ini juga masih sket waktu di Abipura. Perjalanan dinas mendampingi para UKM dalam mengerjakan meningkatkan hasil kerajinannya. Nah, ini juga masih ini kalau nggak salah ini Bapak kerjakan di Kota Sentani, masih di Jayapura. Apapun bentuk sket itu masih kalau ini kita lakukan saja. Jangan sampai membuang waktu sia-sia, karena kadang ide itu munculnya tiba-tiba. Itu biasanya Bapak sket kecil ini selalu Bapak bawa dalam perjalanan, dan bahan untuk menyeket. Nah, ini waktu Bapak di Jayapura masih di sket di Jayapura. Masih banyak tentu sket-sket yang lain dalam perjalanan Bapak itu sangat banyak. Kalau keluar daerah selalu membawa kertas kecil untuk buat sket-sket. Nah, ini sebagai gambaran bahwa mempelajari ornamen saya kira tidak perlu berkecil hati.